Assalamualaikum. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai ukuran penyebaran. Ada dua ukuran penyebaran untuk data tunggal dan untuk data yang dikelompokkan. Kita mulai dengan data tunggal. Untuk data yang berkelompok kita bahas minggu depan. Ukuran penyebaran yang akan kita bahas tuh ada 3, itu kuartil, desil, dan persentil. Jadi data itu bisa kita bagi menjadi beberapa bagian. Oke, misalnya saya punya 10 data ya. 2, 3, 6, 7. 10 data ini saya bisa bagi menjadi 4. Di sini 1, kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, ini membagi data menjadi 4 bagian. 4 kan bahasa Inggrisnya quart ya. Jadi kuartil ini adalah key 1, ini adalah key 2, ini adalah key 3. Jadi key 1 itu adalah posisi 1/4 data gitu. Ini kan 1/4 nih. Kalau di sini kan berarti 2/4. Ini 3/4. Key 2 itu posisi setengah data dan key 3 itu posisi 3/4 data. Itu untuk kuartil. Untuk desil itu membagi data menjadi 10. Jadi kalau saya punya 10 data, dia akan dibagi menjadi 10. Sini 1, 4. Jadi ini adalah disebutnya D1, D2, D3 dan seterusnya, dan ini adalah D9. Membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Berarti ini adalah 1/10-nya, ini 2/10-nya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, kalau persentil berarti membagi data menjadi 100 bagian. Kalau kita punya datanya 10, berarti ini di sini nih nanti dibagi lagi nih jadi 10 gitu. Mungkin di sini posisi P1-nya gitu. Persentil itu sampai P99. Jadi membagi datanya itu sampai P99 dibagi menjadi 100 datanya. Oke. Nah, sekarang gimana cara mencarinya? Untuk data tunggal tadi ya, key 1 itu membagi data menjadi 4 bagian. Key 1 setengah 1/4 N, key 2 setengahnya, dan key 3 3/4-nya. Kita cari dulu posisinya. Posisi key ini rumus ya. Posisi key ke I itu sama dengan nilai yang ke I kemudian N plus 1 dibagi 4. Jadi kalau misalnya yang mau dicari itu adalah key 1, berarti ini adalah nilai yang ke 1, kemudian N-nya misalnya ada 10 misal ya, tambah 1 dibagi 2. Ini sama dengan nilai ke berapa nih? Bagi 4, sorry. Berarti ini adalah 11/4 ya. Key 1, lalu key 2-nya berapa? Berarti hitung lagi di sini. Key 2-nya berarti sama dengan nilai ke 2. Misalnya datanya ada 10 tambah 1, 10 tambah 1 dibagi 4, berarti sama dengan nilai ke 21 dibagi 4. Ini mau dipecah lagi bisa ya. Jadi ini kan sama dengan 2, 8 3/4 gitu. Berarti nilai ke 2 3/4. Key 2 begitu, key 3 juga dicari dulu posisinya. Kemudian nanti baru kita cari nilainya. Nanti mencari nilai di bawah. Desil juga sama. Nah, kalau tadi dibagi 4, berarti kalau desil dibagi 10. Jadi D1, saya contohin di sini ya. D1 itu adalah posisinya itu adalah nilai ke
Ini berarti posisi juga ya, bukan Q1 nya sebetulnya, ini posisinya juga. Oke, posisi Q1, posisi Q2. Nah ini berarti nilai ke 1, n nya misalnya ada 10 tadi, 10 plus 1 dibagi 10 berarti sama dengan 11 per 10. Nanti yang D2 gitu dicari juga posisinya. Nah persentil sama juga, posisinya dulu dicari. Misalnya yang kita mau cari posisi posisi P5 gitu ya, berarti nilai ke 5, kalau n nya ada 10 berarti 10 plus 1 dibagi 100 tuh sama dengan 55 dibagi 100 posisinya begitu. Nah I nya itu 1 sampai 99, jadi P itu cuma ada P1 sampai P99, D itu cuma ada D1 sampai D9 ya. Nah ini contoh, diketahui datanya seperti ini. Ada berapa ini datanya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 13. Hitung Q-nya, Q1, Q2, Q3, D1, D2, D9, P20 dan P80. Pertama datanya kita urutkan dulu. Ini datanya udah diurutkan. Kemudian kita cari posisi Q1. Q1 tuh kan nilai yang ke 1 di sini. Nilai yang ke 1 karena kita cari Q1 ya. 1, 13 itu banyaknya data. 13 plus 1 dibagi 4. Berarti dia nilai yang ke 14 per 4. 14 per 4 itu sama dengan 3,5. Nilai yang ke 3,5 itu berarti ada di antara X3 dan X4. Nah nyarinya tuh gini, kan dia kan 3, berarti X3. Kemudian setengah, berarti di sini setengah, berarti ini setengah dikali X4, karena posisinya antara X3 dan X4 kan, dikurang S3 gitu. Kemudian masukin angkanya yang tadi kita udah urutkan, X1, 2, 3, 4, X3 nya 40, X4 nya 45, masukin ke sini. Di 40 plus setengah 45 dikurang 40, hasilnya 42,5 gitu. Misalnya kalian dapat posisi Q1 nya itu misalnya dapat dia posisinya ada di 5, 2 per 3 gitu. Ini kan berarti ada di antara X5 dan X6. Berarti nilai Q-nya berapa dong? Ini posisi ya. Berarti nilai Q-nya, Q1 nya itu sama dengan X5 yang ini tambah 2 per 3, yang ini nih pecahannya 2 per 3 dikali X6 dikurang X5 gitu. Ini tinggal dimasukin angkanya itu ya. Kita coba lagi, kalau misalnya posisi Q2 nya ada di 8 3 per 4 gitu misalnya posisinya. Ini kan berarti dia ada di X8, antara X8 dan X9. Berarti Q2 nya itu adalah X8 ditambah yang ini pecahannya 3 per 4 dikali X9 dikurang X8 gitu. Kemudian dimasukin angkanya. Jadi begitu. Bisa ya? Insya Allah ya. Hal yang sama untuk Q2, cari dulu posisinya. Kalau kayak begini bulat kan hasilnya 7, berarti nilai ke-7 X7 gitu. Langsung aja cari nilai ke-7 tuh berapa. X7 nya kita cari di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang ini. Berarti dia nilainya 60. Q3 nya dapat posisinya sekian, 10,5, berarti ada di X10 dan X11. Masukin ke dalam rumusnya. Dapat 82,5. Sama D1 juga begitu, cari dulu posisinya, kemudian kalau udah dapat posisinya baru dihitung nilai D-nya.
ya. Ini dapatnya kan 14 dibagi 10. 14 dibagi 10 itu kalau dijadiin campuran adalah 1/4/10. Berarti posisinya itu antara X1 dan X2. Makanya dia di sini X1 ditambah 4/10 pecahannya yang ini dikali X2 dikurang X1. Sama D2 juga begitu, D9 juga begitu. Kemudian mencari P juga begitu, sama, cari posisinya dulu. Kalau udah dapet baru dicari nilainya. Ini 2 80/10, ini bisa dikecilin lagi ya, 8/10 bisa dikecilin lagi jadi 4/5 gitu. Jadi P20 adalah X2 plus pecahannya dikali X3 min X2 ya, dan seterusnya. Baik, itu dulu videonya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di WAG maupun di forum. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.